Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di dalam tugas irigasi dan bangunan 2 yang diampu oleh Bu Susi. Kali ini kelompok saya akan menjelaskan tugas kreativitas dan inovasi 5 dan 6, yaitu buatlah suatu kreativitas dan inovasi yang dapat menjelaskan apa itu bangunan silang, terjun, pengambilan, dan pembilas. Kreativitas dan inovasi dapat berubah sebagai gambar komik, vlog singkat, ataupun lagu maupun puisi. Oke teman-teman, di sini kami sudah merangkum beberapa penjelasan mengenai tugas yang dimaksud oleh Bu Susi. Di sini saya menjelaskan secara umum ya, tidak secara spesifikasi. Dan nanti dalam video akan saya tambahkan gambar-gambar bangunan yang dimaksud Bu Susi. Oke, untuk yang pertama adalah bangunan silang. Dalam hal ini, bangunan silang adalah bangunan pada irigasi yang berfungsi untuk membawa air yang melalui suatu hambatan alam atau hambatan yang dibuat manusia. Sebagai contoh, hambatan yang dimaksud itu adalah sungai, jalan, bangunan, dan lain-lain. Untuk contoh bangunan silang itu yang bisa sering kita lihat adalah talang air, kemudian sifon, atau gorong-gorong di perkotaan. Kemudian bangunan silang juga dapat disebut sebagai bangunan pada saluran keluar atau outflow. Yang kedua, bangunan terjunan air. Bangunan terjunan air adalah bangunan terjunan yang dibuat pada tiap jarak tertentu pada saluran pembuangan air atau bergantung dengan kemiringan lahan yang dibuat dari batu, kayu, atau bambu. Jadi bangunan terjunan air ini juga berfungsi sebagai memberikan kecepatan aliran air supaya tetap stabil dan bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kemudian lanjut, untuk yang ketiga adalah bangunan pengambil. Bangunan pengambil adalah sebuah bangunan yang berupa pintu air. Air irigasi dibelokkan dari sungai melalui bangunan tersebut. Pertimbangan yang digunakan dalam merencanakan adalah debit rencana dan pengelakan sedimen. Jadi bangunan pengambil ini bisa dikatakan sebagai bangunan yang memisahkan air dengan sedimentasi seperti tanah, lempung yang dibawa oleh air dari sumber ke tempat-tempat distribusinya. Kemudian untuk yang terakhir adalah bangunan pembilas. Bangunan pembilas sendiri merupakan salah satu pelengkap pokok bendung yang terletak di dekat intake dan hilir setelah kantong lumpur. Jadi bisa dikatakan setelah masuk ke bangunan pengambil tadi yang merupakan pengelak sedimen, kemudian masuk ke bangunan pembilas. Nah, baru nih di bangunan pembilas itu air dan lumpur kita pisahkan supaya tidak terjadi sedimentasi yang secara signifikan. Kemudian bangunan pembilas dirancang pada bendung yang dibangun di sungai dengan angkutan sedimen yang relatif besar yang dikhawatirkan mengganggu aliran ke bangun pengambilan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangunan-bangunan tersebut sangat berhubungan dan berelasi. Oke, mungkin untuk penjelasan tugas kali ini cukup sekian. Saya Vincentius mewakili kelompok saya, Francis, Dewo, TP, Levinus, dan Arya mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dadah.